Seorang ibu diam-diam melahirkan anak kedua tanpa memberitahu putranya. Putranya itu menderita cerebral palsy. Baru setelah bayi itu lahir, sang ibu memberitahukan hal tersebut kepadanya. Putranya yang mengidap cerebral palsy itu datang dengan tertatih-tatih untuk melihat adik perempuannya. Ia perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh bayi itu, tetapi sang ibu mengira ia akan menyakitinya. Sang ibu segera berlari mendekat dan mendorongnya ke samping. Dorongannya begitu kuat hingga anak itu hampir terjatuh. Selama ini ia selalu diabaikan dan terus-menerus disingkirkan, dan sekarang ia benar-benar sudah lelah. Pada saat itu juga, ia memutuskan untuk pergi jauh dari keluarganya yang dingin itu. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, ia mendaftar ke sebuah perguruan tinggi pendidikan. Namun, ketika ibunya mengetahui hal itu, ia meremehkannya. Ia sama sekali tidak percaya bahwa putranya itu akan diterima. Anak itu menatap ibunya dengan penuh keyakinan dan berkata bahwa ia bisa melakukannya. Namun, sang ibu justru semakin sering melontarkan ejekan. Ia mengatakan bahwa di luar sana ada begitu banyak anak normal dan sehat, tetapi mengapa ada perguruan tinggi yang mau menerima anaknya, yang bahkan berjalan dengan benar pun tidak bisa. Satu persatu, kata-kata pahit ibunya itu menusuk hatinya. Rasa sakit yang telah lama terpendam akhirnya meledak. Ia mengeluarkan semua kesedihan dan penderitaannya selama ini. Namun, sang ibu hanya memalingkan wajahnya dan pergi dari sana. Setelah itu, anak itu bersembunyi di sudut dan menangis sendirian. Ia mengambil beberapa permen yang ada di atas meja. Karena cerebral palsinya, ia bahkan tidak bisa mengunyah dengan baik. Ia terus memasukkan permen ke dalam mulutnya satu persatu. Bahkan ketika tenggorokannya penuh dan napasnya mulai sulit, ia tetap tidak bisa berhenti. Seolah itulah satu-satunya cara untuk meluapkan seluruh rasa sakitnya. Tepat pada saat itu, neneknya datang ke sana. Ia melihat semua itu dan panik, lalu berlari menghampirinya. Ia mencoba mengeluarkan permen tersebut dari mulutnya, tetapi anak itu menolak untuk membuka mulut. Tak lama kemudian, ia jatuh pingsan. Dalam keadaan samar, ia teringat dirinya saat masih kecil. Saat itu ia sangat menyukai koper lama milik ayahnya, tempat ia sering bersembunyi. Waktu itu, ia bersembunyi di dalamnya dan tertidur di sana. Orang tuanya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Pada saat itulah, tanpa sengaja, ia mendengar percakapan orang tuanya.